Oke, kita di sini akan belajar bagaimana cara strukturnya ya, caranya. Terus saya rasa jago dan biasa. Nah, di sini saya udah punya struktur yang akan saya tampilkan di PowerPoint ya. Saya copy. Kita perlu tahu, makanya saya di penulisan ini modelnya kok acak-acakan kayak gini. Ada yang saya kasih tab satu, saya kasih tab dua. Iya, biar memudahkan saya untuk memberikan bagian apa, bagian heading seperti ini. Nah, jadi coba kita eksekusi. Baik, di sini kita melihat bahwa mulai dari abstrak sampai bab 1 ya, sampai bab 1, lalu ada bab 2, bab 3, bab 4, ini adalah baik. Kalau sudah di sini di style kita bikin bahwa apa yang sudah saya blok di sini itu pakai heading 1. Nah, tulisannya nanti akan berbeda. Baik. Setelah itu kita atur di sini misalkan pakai Times New Roman 12, terus pakai bold ya. Pakai bold. Oh, ulangi. Ternyata masih ada bagian yang belum terblok. Nah, ini daftar pustaka, lampiran, dan penulis biografi. Nah, ini yang saya blok, ini saya kasih heading 1. Tulisannya saya kasih Times New Roman, ukurannya standar 12, tulisannya Times New Roman ya. Bold, ada yang bold, ada yang enggak. Baik. Kalau sudah ratanya di mana? Rata anggaplah nanti kalau masalah rata tengah, rata kiri, rata kanan itu nanti. Spasinya kita buat 1,5. Oke, udah ya, seperti itu ya. Daftar isi bla 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 bla. Oke, sudah. Baik. Kalau sudah seperti ini kan sebagai pembeda dulu nih, biru dan hitam. Baik. Sekarang di sini di yang satu tab atau tab 1 ini adalah heading 2. Berarti kita blok dulu. Kita blok. Oke, latar belakang, manfaat penelitian, teori. Nah, pokoknya yang pakai tab 1 ini adalah heading 2. Pakai tab 1 adalah heading 2. Pakai nah ini heading 2. Baik, selepas kita blok, kita kasih heading 2. Tulisannya sama, Times New Roman. Times New Roman, fontnya Times New Roman 12. Ini enggak bebas sih teman-teman mau kasih blok atau enggak. Dah. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kasih penomorannya. Biasanya bab 1 pendahuluan A latar belakang. Biasanya sih seperti itu, pakai A capital. Mau enggak E capital? Nah, mau. Karena posisinya masih terlalu agak menjorok ke dalam, ini kita blok aja. Ya memang seperti ini ya. Oh, ini masih ada kekeliruan. Ternyata ketika kita pakai secara bebarengan atau kita pakai rumus tadi blok itu, di sini ada sedikit keganjalan. A, B, C, D. Sedangkan bab 2 wilayah kajian teoritik itu kan harusnya A, B, C, bukan ikut dari heading penomoran yang dari bab 1 pendahuluan. Jadi kita ulangi. Oke. Yang jelas ini sudah heading 2 ya. Lalu kita pisahkan. Nah, dari sini kita blok dulu sampai sini. Pada bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harusnya A, B, C, D, E. Oke, kita bikin yang kapital. Nah, ini kan terlalu ke dalam nih. Kita atur, kita bloknya dari ujung ya.
dari ujung paling akhir biar kelihatan di sini. Baik, kita agak besarkan. Set. Berapa jaraknya itu sesuaikan dengan juknis atau permintaan dari dosen pembimbingnya. Oke, dah. Baik, sekarang untuk yang teori bla 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 ini ya, pada bagian bab 2 ya. Kita sama, ini udah masuk heading 2, kita sama bikin nomornya ABC kapital. Agak ke dalam kita geser aja. Ini memang semi manual ya, karena kita untuk media belajar ya. Jadi ini adalah semi manual, belum yang benar-benar automatic perintah. Misalkan ada yang pakai CTRL untuk ngebloknya, seperti ini kan pakai CTRL atau shift dan sebagainya, itu yang lebih semi otomatis. Kalau ini semi manual tapi lebih cepat dikit daripada yang benar-benar manual. Oke. Ini di bab 3 itu ada ini. Ada berapa bagian ini, kita blok dulu. Selepas kita blok, kita kasih penomorannya pakai sama ABC tadi, tapi kita pakai capital. Nah, ini kok beda yang ke papa. Kita blok dulu aja. Nanti kita tarik 8 bukan gitu. Kok ini jadi ikut yang sana ya, gini aja lah. Nah, ini memang semi manual. Jadi kita samakan atasnya ya, biar sejajar. Ini udah belum nih? Belum. Kita samakan atasnya biar sejajar. Ini juga kita, udah belum nih? Oh, ini terlalu keluar. Nah, baik. Ini udah sejajar. Sekarang bab 4 itu isinya ada apa aja? Ada paparan temuan lapangan dan pembahasan. Nah, terkait dengan isi ini kan sesuai dengan sesuai dengan kajian teman-teman gitu loh. Karena skripsi kan ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini lebih ke dominan ke kualitatif deskripsi nanti skripsinya ini. Baik, di bagian 4 ada dua isi penomorannya kayak tadi. Kita buat capital. Nah, karena ini tidak sama, kita samakan dulu sampai benar-benar sama. Oh, emang nggak bisa. Baik, kita tarik dulu aja lah. Nggak bisa. Berarti kita bikin nah, kan belum sama. Di sini kok ABC. Nah, berarti kita blok penomorannya ABC. Kok nggak mau? Karena tadi satu tab ya, kalau nggak salah ya. Tapi kita bisa clear kok. Ini manual aja nggak apa-apa sih sebenarnya. B titik. Nah, ini kan udah AB. Memang semi manual, automatic semi manual. Kita samakan dengan yang atas. 8 Baik, simpulan dan saran. ABC. Kita tarik set. Udah sejajar. Nah, daftar pustaka dan sebagainya udah nggak ada. Oke. Kurang lebih ini udah masuk heading semua. Baik, sekarang yang ini adalah heading 3. Ya, isinya selepas heading 1, heading 2, ini adalah heading 3. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ini kita pakai heading 3. Heading 3. Nah, kita bikin Times New Roman. Ukurannya 12. Oke. Kalau memang ini mau dihilangkan tabnya bisa. Ini dihilangkan tabnya biar teman-teman nggak bingung kayak tadi. Pencet, sorry. Nah, ini kan. Nah, tapi ini heading 3. Heading 3 gimana? Berarti harus sejajar dengan ini penomorannya. Setelah E ya, setelah E itu setelah ABC kapital, kita bikin penomorannya adalah 1 2 3. Nah, ini kan nggak lurus nih, kita luruskan aja. Tek. Wah, ini terlalu menjorok. Kita tarik coba. Nah, set. Oke, segini cukup. Baik. Selepas itu bagian subjek dan ini kalau mau mudah teman-teman bisa hapus dulu.
tabnya tadi kan hanya untuk mempermudah saja mana bagian heading 1, mana bagian heading 2. Kita kasih heading 3, tek. Kita kasih penomorannya 1 2 3. Ini terlalu menjorok ke keluar, kita tarik set. Oh, terlalu panjang. Nah, kita samakan dengan yang atasnya. Oke. Dikit lagi. Nah, ini udah sama. Baik, sekarang yang mana? Ini. Yang ini adalah heading sama ini. Oh, ini heading 1, heading 2. Oh iya, ini heading 2 ini. Heading 2 walaupun dua apa? Walaupun 2 tabs tadi saya bikin di notepadnya 2 tabs ya. Tapi ini kita bikin heading 2 karena isi dari paparan temuan lapangan ini. Baik, caranya gimana? Kita kasih heading dulu, heading 2. Berarti nanti sejajar dengan ini, dengan ini. Heading 2. Heading 1, heading 2, ini heading 3 berarti ini. Oke. Heading 3, penomorannya kita selepas ABC 1 2 3. Nah, kita geser dikit. Oke, terlalu menjorok set. Nah, semi manual yang luar biasa. Oke, kalau sudah seperti ini lalu gimana? Ini kan anggaplah ini kalau misalkan apa ya? Buat isi-isi, bukan buat isi-isi, maksudnya ini adalah gudang, ini adalah pondasinya awal gitu. Kardus lah buat tempat gitu. Kita bikin Times New Roman semua, ukuran 12, spasinya kita bikin 1,5. Nah, ini udah bagus nih. Mau pakai bold atau enggak bebas, terserah kalian. Abstrak, kita kasih abstraknya nanti. Abstraknya udah kalau penelitian ini udah selesai, skripsinya udah selesai, abstraknya nanti kita isi. Baik, sekarang kita kesini dulu ke bab 1, latar belakang masalah. Baik, latar belakang masalah apa sih? Agar kita bisa melengkapi terkait dengan hal ini, maka kita contoh dari punya saya saja. Nah, ini skripsi udah ada tanda tangannya. Bagian latar belakang itu isinya ada apa saja. Latar belakangnya ada nota dinas macam-macam semuanya. Nanti kita akan isi semua dan perlahan ya. Ada kata pengantar juga. Baik, kita butuh latar belakang. Ya, latar belakang masalah ya. Nah, anggaplah ini latar belakang masalah bla 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 bla. Oke. Di sini kita copy. Anggaplah ini latar belakang ya, latar belakang. Ya, ini latar belakang memang. Oh, banyak ternyata. Nah, di latar belakang ternyata nanti ada isinya. Kita copy dari sini aja dulu biar mudah. Oke. Ini latar belakang saya. Baik. Latar belakang saya ini saya copy paste dari Word ke Notepad. Kenapa? Kalau kita copy paste ketika kita copy paste langsung secara otomatis nanti takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah rumus dan pengaturan yang agak susah. Nah, makanya dari Word saya copy masuk ke Notepad. Ini secara otomatis nanti rumus atau linknya itu hilang. Kayak misalkan di sini ada Azra 2010, ada UNESCO 2006, ada Nuraini 2019. Ini adalah body note ya. Nah, body note ini kan ada rumusnya kalau dari sini. Ini kan udah ngelink nih di Mendeley gitu loh. Secara otomatis daftar pustakanya kan udah masuk nih. Nah, ini kan ketika saya klik secara otomatis kan hitam kayak gini atau terblok. Itu karena udah ngelink lah gitu bahasanya biar mudah ya. Makanya latar belakang masalah ini saya copy paste di Notepad biar rumusnya hilang karena kita nanti akan belajar Mendeley atau akan belajar Mendeley. Kita akan buat sitasi dan daftar pustaka secara otomatis seperti itu. Baik, ini kita copy dulu ya. Ini jangan panjang-panjang lah, ini terlalu panjang nih. Ini buat contoh aja kok. Sampai sini aja. Baik, ini titiknya di sini. Oke, kita copy, kita masuk ke latar belakang. Nah, di sini kita tab. Kita enter. Setelah kita enter lalu kita tab 1. Nah, selaras dengan ini. Baik, setelah itu kita paste di sini. Nah, tulisannya masih acak-acakan ya. Ini masih rata strange-nya masih rata kiri ya.
Rata kiri ya, benar. Baik, kita blok. Ini tulisannya nanti akan rapi. Kita blok, kita bikin justify. Setelah itu kita bikin spasinya itu 1,5. Nah, ya kan? Ini bagus kan? Ya anggap aja bagus lah. Anggap aja bagus. Baik, terus tabnya berapa? Tabnya kita nggak pakai tab dulu lah. Kita udah polos gini aja tabnya nanti. Baik. Selepas seperti ini, selepas seperti ini, pasti nanti ada daftar isinya dong. Latar belakangnya di mana? Oke, kita mau setting daftar isinya gimana? Nah, di daftar isi kita enter 1 kali ya. Setelah itu kita masuk ke apa sih kemarin saya lupa. Di reference atau apa ya? Sebentar, agak lemot ini laptopnya karena PC tua. Nah, di sini ada banyak sekali apa ini ya bahasanya, itu bahasa-bahasa perintah. Kita masuk ke table of content. Kita klik table of content yang di bawah aja. Sama sih, mau diklik di sini sama aja. Terus kita masuknya kemana? Kita masuknya ke ini aja, content atau table of content. Table of content itu nanti akan jadi daftar isi. Nah, ya kan? Daftar isinya udah jadi secara otomatis. Ketika kita nanti rubah di sini, rubah di isinya ya, rubah di isinya, tinggal teman-teman diklik di sini nanti pasti akan keluar semacam ini ya, update table ya. Kita update aja, kita update tek, bebas. Teman-teman mau update pakai mana? Kalau ini hanya halaman saja. Kalau ini ada tabel dan semuanya itu masuk di sini. Oke ya, kita update pick, ada halaman doang gitu loh. Nah, udah. Ini kontennya kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, ini daftar isi kalau memang terlalu panjang untuk daftar isi ini itu kita delete seperti itu. Tapi abstraknya jadi ikut naik gitu. Udah bagus gini aja. Di sini kan jadi ada jeda gitu. Oke, kita sampai mana tadi? Sampai bab 1, bab 1 pendahuluan. Nah, tadi saya sempat menyinggung terkait dengan Mendeley bla 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 gini. Oke. Di sini ada Azra bla 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 bla. Loh, ini Azra ini sumbernya dari mana? Sitasinya dari mana atau apa? Bahasanya itu apalah. Mulai dari ini pendidikan bla 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 ini ternyata ini dari Azra. Bukan, kebalik. Azra menegaskan berarti ini punyanya apa ya? Kata-kata atau kita mengutipnya itu dari mana gitu. Azra tahun 2010. Baik. Agar body note ini secara otomatis nanti akan masuk ke daftar pustaka, maka mau gak mau kita harus punya sumbernya. Terkait dengan hal ini itu sumbernya dari mana? Baik. Oke, anggaplah saya sudah punya sumbernya ya. Anggaplah saya sudah punya sumbernya. Sumbernya ada di dalam sini. Baik. Oke. Kita masuk ke open Mendeley. Sebentar. Kita harus sabar. Nah, cara install Mendeley-nya gimana, tutorialnya ada nanti. Oke, cara penulisannya data pustakanya apa? Misalkan apa 7 edisi gitu ya. Udah kita select dan nah, ini Mendeley udah masuk ya. Udah masuk. Anggaplah ini sumbernya teman-teman, sumbernya udah ada nih. Ini tadi sumbernya apa nih? Azra mana kayaknya. Nah, ini ya kan. Anggaplah inilah, ini udah sinkron lah. Nah, berkas ini diambilnya dari mana? Berkas ini teman-teman harus punya sumbernya. Sumbernya entah itu berupa PDF atau buku elektronik lah. Tapi kalau manual pun bisa sebenarnya. Baik. Di sini kan keterangannya adalah Azra, 2010. Sedangkan di sini adalah nggak ada ya. Berarti ini kan sumber dari lain. Nah, di sini autornya kita ganti menjadi Azra, ini kita hapus saja nggak apa-apa. Azra tahunnya 2010. Oke. Coba kita insert citasi. Kita citasi Azra ini gimana caranya? Nah, ini kita hapus karena ini kan belum ada rumusnya, kita hapus. Oke, setelah itu kita insert citasi ke Mendeley. Azranya di bagian mana tadi? Ini Azra 2010. Oke, pas itu kita sit. Nah, secara otomatis ada. Beda nanti tampilannya ketika kita klik.
Nah, kita klik secara otomatis sudah sudah terblok gitu. Beda sama tadi ya kan. Nah, ini kita klik kan hanya kursor aja. Tapi selepas kita citasi, nah secara otomatis ketika kita klik nanti akan muncul kayak semacam blok. Nah, munculnya di mana? Munculnya ini di daftar pustaka. Mana sih daftar pustaka? Nah, di sini kita enter ya. Daftar pustaka kita enter. Tek. Oke. Cara menampilkannya gimana? Kita masuk ke apa sih tadi lupa ya Allah. Insert biografi. Tes. Nah, udah keluar kan? Jadi secara otomatis teman-teman nggak perlu teman-teman nggak perlu menulis daftar pustaka secara manual. Cukup teman-teman bikin citasi di penelitian atasnya atau di tulisan atasnya lah gitu aja. Nih misalkan ini pakai ChatGPT kan bisa juga, tapi teman-teman harus punya sumbernya yang relevan. Ketika sumbernya tidak relevan ya, loh ini kata-kata siapa? Anggaplah seperti itu. Kalau memang skripsi itu kita mengutip dari orang lain, tetapi kalau teman-teman nggak mengutip dari orang lain ya mau nggak mau caranya harus seperti itu gitu. Nah ini saya rasa udah paling aman. Karena memang teman-teman kan butuh nih model-model yang kayak gini. Baik, selepas itu kita contohkan sekali lagi nih terkait dengan Nurani. Oke, Nurani 2019. Baik. Ini kita hapus saja kan kita mau pakai pakai citasinya secara otomatis ya. Dimana di sini Pancasila bla 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 titik selepas itu. Nah, di spasi sini. Oke. Kita akan citasi Gotama Derle. Tadi siapa sih? Kok lupa? Ulangi ya Allah, ini lupa bener-bener. Nurani. Oke, Nurani 2019. Nurani 2019. Kita insert citasi. Ini memang prosesnya agak sedikit lama. Nurani 2019. Nah, ini kebetulan saya sumbernya ada gitu, berupa PDF gitu. Oke. Setelah itu kita citasi. Nah, di sini kan muncul Nurani 2019 dalam bla 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 bla. Nah, kita lihat di daftar pustaka. Nah, ini kan secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin daftar pustaka pakai tab manual dan sebagainya, tulis manual, tinggal kita edit aja. Misalkan di sini karena tulisannya minta Times New Roman ya kita ganti Times New Roman, kita bikin justify. Nah, udah kan selesai. Kita save misalkan. Ini sebagai contoh saya save aja di mana ya, di dokumen lah, dokumen. Contoh skripsi, contoh skripsi kualitatif. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah ya, mudah kalau kita tahu caranya. Baik, untuk sementara kurang lebih seperti itu. Nanti untuk file-file kebutuhan yang lainnya silahkan teman-teman tinggal memberikan saja. Kalau misalkan teman-teman butuh sama file ini agar teman-teman nanti bisa memasukkan langsung apa yang menjadi gambaran atau yang menjadi isi dari skripsi, silahkan calling aja atau WA atau download di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.